Halo Lur, selamat datang kembali di channel Son Semok Film. Buat yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama saya Om Gudel. Saya merupakan salah satu mas-mas burik di Indonesia dengan tingkat ketampanan hanya 9,9%. Sedikit humoris tapi banyak baunya. Bau keburikan tentunya. Tapi nggak apa-apa, seperti kata Mas John, jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu, tapi jalanilah walaupun itu burik. Asik. Dan di video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari film The Man From Nowhere. Bagi kalian yang belum nonton part satunya, saya persilahkan dengan amat sangat untuk menontonnya terlebih dahulu, biar nggak bingung dengan alurnya. Link ada di deskripsi. Dan buat yang udah nonton, kita lanjut ke cerita film. Oke, pantun dulu nggak nih? Kayaknya nggak usah ya, kelamaan soalnya. Nanti pada bosen, kasihan kalian. Maka dari itu langsung saja kita langsung ke ceritanya. Selamat menonton dan cek gicrot. Di sini Taishik kemudian menyadari kejahatan yang dilakukan oleh Albert dan Ryo dari interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepadanya. Sebuah kartu mainan yang diberikan Xiaomi kepadanya menyadarkan dirinya untuk menjadi seorang kesatria kegelapan. Dia harus meloloskan diri dari kastil Baron dan berubah menjadi bayangan saat matahari terbit. Berpindah kepada para polisi yang akhirnya menemukan mayat Eyeong di toko gadai milik Taishik. Sementara itu Xiaomi dibawa oleh seorang nenek setelah sebelumnya seorang yang menjadi teman mawar menyuruhnya untuk mencuri. Dia dibawa oleh para gangster. Xiaomi kemudian disekap oleh nenek tersebut di sebuah ruangan dengan beberapa anak lainnya. Kembali ke tempat Taishik yang berhasil meloloskan diri dari kantor polisi setelah melumpuhkan mereka semua dengan hanya hitungan detik saja. Dia kemudian mengambil kembali HP yang diberikan oleh anggota mafia di sebuah tempat sampah. Polisi yang menyadari Taishik bukanlah orang biasa kemudian meminta informasi langsung ke pemerintah. Sementara itu di markasnya Albert dan juga Ryo, mereka sedang menginterogasi temannya Yoon Joo-i yang juga terlibat dalam pencurian heroin mereka. Mereka menanyakan sosok Taishik yang tentu saja tidak dikenalnya. Dirasa hanya membuang waktu, para mafia ini langsung menancapkan kapak di kepalanya. Ngeri cuy. Di tempat lain terlihat Albert yang datang ke sebuah tempat untuk melakukan pembantaian kepada ketua gangster termasuk juga anak buahnya. Di sisi lain, para polisi ternyata telah berhasil mendapatkan informasi tentang Taishik. Faktanya, Taishik adalah seorang mantan pasukan khusus intelijen militer yang lebih banyak beroperasi di luar negeri, yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Namun, sebuah kejadian yang mengakibatkan istrinya tewas membuatnya menghilang. Di sini Taishik mulai melakukan penelusuran terhadap para mafia yaitu Albert dan Ryo. Dia mendatangi sebuah tempat penjualan HP ilegal untuk mencari informasi. Ia juga melumpuhkan beberapa orang gangster di tempat itu dengan begitu mudah. Alhasil Taishik pun mendapatkan sebuah kartu nama dan alamat Albert dan juga Ryo. Singkat cerita, Taishik pun lalu mendatangi sebuah bar, lalu naik ke sebuah lift. Dan tak diduga, dia naik bersama dengan Albert yang belum dikenalnya. Di sisi lain, Albert yang telah mengenal Taishik kemudian menghubungi Ryo untuk memperingatkannya. Taishik kemudian masuk ke sebuah toilet setelah diberi informasi oleh seseorang di tempat penjualan HP ilegal tadi. Di sini ternyata ada asisten Ryo. Taishik pun masuk dan langsung menghabisi mereka. Kemudian meminta informasi tentang keberadaan Xiaomi. Namun, tiba-tiba anggota mafia lain datang dan mencoba untuk menghabisi Taishik. Di sini Taishik pun apesnya tertembak namun berhasil melarikan diri. Taishik lalu mencoba untuk mengejar Ryo yang juga kabur. Kapten Dongsu yang ternyata juga ada di sana mencoba untuk menangkap Taishik juga, namun tidak berhasil karena tidak semudah itu Ferguson. Dari sini mulai terlihat siapa sebenarnya si Taishik ini, berikut juga dengan kemampuannya yang begitu membagongkan dan sangat luar biasa.
Taisik kemudian diselamatkan oleh rekannya ketika dulu masih ada di pasukan khusus. Sebuah peluru ia keluarkan dari dalam tubuh Taisik. Taisik lalu teringat dengan istrinya yang waktu itu sedang mengandung. Saat itu ketika Taisik sedang berbelanja untuk calon bayinya, istrinya berada di luar dan di dalam mobil. Dan naasnya sebuah truk menabrak mobil yang ditumpangi oleh istrinya tersebut, sehingga membuat istrinya itu tewas di tempat. Seorang penjahat muncul dan mencoba untuk membunuh Taisik, dan Taisik pun tertembak. Taisik lalu memotong rambutnya yang menandakan kemarahannya telah memuncak dan tak lagi terbendung. Ia akan segera mendapatkan Xiaomi. Kapten Dongsu yang menelpon dan bilang akan menangkapnya, namun ia pun juga memberikan informasi tentang pelacakan Xiaomi yang menarik uang di sebuah ATM. Kemudian Taisik pun segera bergegas pergi ke tempat tersebut, dan dia mendapati sebuah mesin capit mainan anak seperti yang pernah ia dapatkan ketika menemukan heroin di dalamnya waktu itu. Sementara itu di tempat Xiaomi dan juga anak-anak lain yang disekap, terlihat seorang anak yang sudah besar akan dikirim untuk diambil organnya. Di sana juga ada seorang mafia yang berhasil menembak Taisik. Dengan kepolosannya, Xiaomi memberikan Hansaplas kepada orang tersebut di jidatnya. Terungkap jika anak-anak ini dijadikan kurir narkoba, dan untuk anak-anak yang sudah cukup umur akan mereka bunuh dan kemudian diambil organ dalam dan juga matanya. Taisik yang sedang mengawasi seorang anak yang sedang melakukan transaksi narkoba kemudian berhasil mengikutinya ke markas si Albert yang sedang melakukan pengemasan heroin. Di sana anak-anak tersebut menjadi pegawainya. Taisik bahkan menemukan bos mafia tua berada di lemari mayat dengan organnya yang telah diambil. Terlihat pula seorang mafia yang sedang bertugas melakukan pengambilan organ tubuh. Di sini Taisik pun mulai melakukan aksinya dengan menghabisi mereka semua. Sebelum menghabisi si Ryo, ia terlebih dahulu menelpon kakaknya yaitu si Albert. Di sini, Taisik meminta Xiaomi kepada si Albert yang berada di dermaga dan memberi waktu 1 jam. Tak puas hanya dengan menembak kaki si Ryo saja, Taisik ini kemudian membocorkan sebuah gas dan kemudian ledakan pun terjadi. Dan ledakan itu menghancurkan markas si Ryo berikut dengan orangnya. Para anak-anak berhasil diselamatkan. Di sebuah mobil ambulan, Xiaomi yang sedang bersama seorang mafia sebut saja Jamal dan juga mafia lainnya, di sini Xiaomi dibuat pingsan untuk kemudian akan diambil organnya. Di sisi lain, para polisi menggerebek ke rumah si nenek dan menemukan anak-anak di sana. Taisik kemudian menuju markas si Albert dan setibanya di sana, Albert melemparkan 2 bola mata kepadanya. Taisik pun di sini mengira jika mata tersebut adalah milik Xiaomi. Terlihat kesedihan dan kemarahan terpancar dari matanya, dan dengan sangat brutal, Taisik pun menghabisi mereka semua. Baku hantam dan saling menembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Hingga akhirnya Taisik pun berhasil melumpuhkan mereka semua, bahkan membinasakannya. Saat akan mengambil bola mata itu, malah ditembak sama si Jamal. Nih Jamal berulah lagi. Ya tentu si Taisik ini makin marah lah ya. Dan kini si Jamal ini harus menerima balasan dari semua perbuatannya. Sementara itu, Albert berusaha untuk melarikan diri dengan mobilnya. Namun, Taisik berhasil menembak ban mobilnya. Di sini Albert sempat bertahan karena mobilnya anti peluru. Bahkan si Albert ini sempat sombong kalau Taisik tidak akan mampu menyentuhnya. Namun, Taisik yang mantan seorang pasukan khusus dengan banyak pengalaman ini tak habis akal. Ia kemudian menembaki kaca mobil itu di satu titik, hingga akhirnya kaca itu pun berlubang. Dan nah, Albert pun tewas ditembak di kepalanya. Namun meski kini misinya telah selesai, Taisik ini tiba-tiba bersedih karena tidak berhasil menyelamatkan Xiaomi, pikirnya. Keputusasaan pun membuatnya ingin untuk bunuh diri. Namun tak disangka ternyata Xiaomi masih hidup dan terlihat masih baik-baik saja. Bahkan kedua matanya pun masih dapat melihat.
구하러 온 거 맞죠? Di akhir film terlihat Tae-sik dan Xiaomi dan juga para polisi yang mendatangi sebuah toko milik si kakek di awal film tadi. Beberapa hadiah pun dibelikan untuk Xiaomi dan juga pelukan perpisahan untuk mereka berdua. 울어요? Tamat, dan itulah alur cerita film kita kali ini yang berjudul The Man From Nowhere ini seperti film John Wick ya. Set, nembak, mampus, bagu hantam, mati gitu. Cepet banget gitulah ya. Sungguh sangat mematikan dan membagongkan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video cerita film berikutnya. Tapi yang lebih penting biar saya cepet nikah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Permisi, salam hormat, see you, bye-bye, dan salam 45, semangat 45.